selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik di rumah. Saat ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah semuanya sudah siap, sudah cantik, sudah ganteng, sudah selesai mandi. Kita mau siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Nah, adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti kami berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan sukacita di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan yang mulia buat Tuhan. Ya, sekarang adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Mau melompat buat Tuhan? Oke, kakak kasih jempol 2. Kita mau menari, kita mau melompat untuk Tuhan kita. Oke, waktu Daud melompat-lompat. Semuanya melompat ya. Ayo, semuanya yang di rumah tepuk tangan. Kita melompat sama-sama. Waktu Daud melompat-lompat, kabut Allah sudah datang. Dalam Tuhan bersukaria, kabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, kabut Allah sudah datang. Dalam Tuhan bersukaria, kabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Kabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Kabut Allah sudah datang. Sekali lagi waktu Daud melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat, kabut Allah sudah datang. Dalam Tuhan bersukaria, kabut Allah sudah datang. Waktu Daud melompat-lompat, kabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria, kabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Kabut Allah sudah datang. Dia datang, haleluya. Kabut Allah sudah datang. Berikan kepada Nah, adik-adik yang di rumah sudah capek? Belum kan? Masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sekalipun kita masih kecil, tapi kita adalah pahlawan. Pahlawannya siapa? Ya, pahlawannya Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ayo semuanya tepuk tangan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan dipimpin kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil.
punya lawan, karena Tuhan pasti membela hidup kita. Walaupun kita masih kecil, kita adalah seorang pahlawannya Kristus. Oke, masih semangat ya memuji Tuhan? Ya, kita naikkan. Kasih Tuhan itu seperti sungai, mengalir seperti sungai dan tidak pernah berhenti. Oke, kasihnya seperti sungai. Semua adik-adik di rumah, tepuk tangan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Ya. Silakan duduk adik-adik. Capek ya? Adik-adik di rumah capek? Oh, ada yang tidak capek, masih semangat yang memujikan. Oke. Kakak capek. Ya, sekarang kalau misalnya yang di rumah, adik-adik di rumah ada kakaknya atau ada adiknya di samping atau ada mama atau papa, oma atau opa, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Dengan berpanggil nama Tuhan. Ya. Oke, semuanya tepuk tangan. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yang lagi ya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan pada Yesus. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya kita siap untuk nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
sukacita saat ini yang Engkau berikan dalam hati kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati pendengaran kami dan juga hati kami, sehingga di saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Senang rasanya kakak bisa menjumpai adik-adik yang boleh beribadah bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik, saat kita beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan namanya, pasti Tuhan akan disenangkan. Adik-adik yang sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat kesetiaan adik-adik, maka hati Tuhan sangat senang. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan sebuah cerita. Cerita firman Tuhan kali ini kakak bawa dalam judul Bumbo dan Jambu Air. Adik-adik, Bumbo itu adalah sebuah nama untuk cerita yang kakak akan bawakan. Bumbo ini adalah seekor binatang yang bernama gajah. Adik-adik sudah pernah melihat gajah bukan? Atau ada yang tidak tahu apa itu gajah? Adik-adik yang pernah melihat gajah mungkin melalui televisi atau buku-buku gambar yang ada, atau ada yang pernah melihatnya secara langsung. Mungkin pernah melihat di kebun binatang ataupun di tempat-tempat sirkus ya. Nah, adik-adik tahu kan bagaimana bentuknya gajah? Dia memiliki badan yang sangat besar. Apalagi memiliki belalai yang panjang dan memiliki gading. Itulah ciri khas daripada seekor gajah. Nah, adik-adik, cerita kali ini bercerita tentang si Bumbo, si gajah ini. Adik-adik mau mendengarkan ceritanya bukan? Ayo, duduk yang manis, bersikap yang sopan untuk kita mendengarkan cerita tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini bercerita tentang kisah sekelompok binatang yang hidup bersama di sebuah hutan di tempat alam yang bebas. Walaupun berlainan jenis, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Kisahnya diawali dari seekor katak yang bernama Bondu, seekor unta yang bernama Rohan, seekor badak yang bernama Penggo, monyet yang bernama Krosak, Sokling si singa, dan Bumbo si gajah. Pada suatu senja, saat Bondu sedang mengapung di atas daun teratai sambil mengamati teman-temannya yang sedang bermain sepak kelapa di taman. Si Rohan melemparkan bolanya ke arah si Penggo. Saat itu mereka bermain dengan sangat gembira. Nah, ketika itu Krosak datang ke tempat itu di mana dia tampaknya bersusah payah menyeret setandang pisang yang berwarna kuning keluar dari hutan. Ketika binatang-binatang lainnya melihat pisang itu, mereka segera menghentikan permainan dan berlarian mendatangi monyet kecil itu. "Wah, setandang pisangnya ranum, Krosak," kata Bumbo. "Mau kau apakan pisang itu?"
Aku rasa aku akan membaginya dengan kalian semua, jawab Krosak. Sambil membagikan pisang kepada teman-temannya. Terima kasih Krosak, kata Penggo, Rohan dan singa yang bernama Soklin. Ketika membagikan pisang itu, wajah Bondu berseri-seri. Dia sangat bangga melihat Krosak berbagi pisang miliknya. Bumbo menghabiskan pisang bagiannya. Kemudian dia melihat, wah, masih ada setumpuk pisang lainnya di dekat kaki Krosak. Boleh aku minta lagi Krosak? Tanya si Bumbo. Aku sudah membagi rata Bumbo. Aku akan menyimpan sisanya untuk dimakan bersama besok. Wah, si Krosak tidak mau lagi memberikan kepada Bumbo karena dirasanya sudah cukup untuk hari ini, karena besok mereka akan makan pisang lagi bersama-sama. Oh, begitu kata Bumbo dengan nada lesu. Nah, adik-adik, pada malam harinya Bondu sedang tidur-tiduran di atas daun teratai miliknya seperti biasa. Saat dia mendengar itu, ada suara aneh. Dia memandang ke daratan dan tampaklah Bumbo berdiri di dekat Krosak. Monyet kecil itu tertidur pulas dengan kepalanya beralaskan pisangnya. Sang gajah ini mau mengambil pisang itu untuk dinikmati sendiri. Aku ingin mengambil beberapa pisang daripada Krosak. Aku rasa dia tidak akan kehilangan. Dia kan masih mempunyainya banyak pisangnya. Dia kan tampak begitu mungil jika dibandingkan dengan aku yang badanku yang besar dan sehat. Itu guman daripada si Bumbo. Dengan belalainya, Bumbo perlahan-lahan mengangkat Krosak, kemudian mengambil sesisir pisang. Kemudian dia pergi sambil berjingkat-jingkat. Bondu bergegas mengayuh, mengikuti Bumbo ke arah tepian. Dia mengetahui perbuatan Bumbo yang sudah mencuri pisang daripada Krosak. Saat Bumbo sampai di air terjun, Bundo melompat ke darat tepat di hadapan sang gajah. Hai Bumbo, wah, kelihatannya pisang itu enak ya. Kamu dapat dari mana? Tanya Bondu. Oh, hai Bondu. Dapat di dekat pantai lah, jawab Bumbo. Bukannya pisang itu ada di bawah kepala Krosak saat kamu menemukannya? Tanya Bondu dengan lembut. Ya, memang. Sepertinya ada seseorang yang tidur di atasnya. Sepertinya itu milik Krosak, kata Bumbo malu-malu. Maka Krosak berkata, Bumbo, kamu mengambil pisang milik Krosak tanpa izin. Itu namanya mencuri. Kamu harus mengembalikan pisang itu kepada Krosak. Tetapi Bondu, Krosak mempunyai pisang jauh lebih banyak ketimbang semua. Aku butuh makanan yang lebih banyak daripada Krosak. Aku lapar sekali. Bumbo merengek. Jawab Krosak kepada Bumbo. Aku mengerti kalau kamu lapar, Bumbo. Tetapi mencurikan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Yang menemukan pisang itu kan Krosak. Jadi pisang itu miliknya. Aku bangga kok melihat Krosak mau berbagi pisangnya dengan kita semua. Tetapi tetap saja yang berhak membagikan adalah dia,
Kamu harus memahami hal itu jika mau hidup bersama dengan orang lain. Karena banyak aturan yang harus dipatuhi. Bumbo, mencuri itu bertentangan dengan aturan kita, sekaligus bertentangan dengan perintah Allah, kata Bondu menjelaskan. Kembalikan pisang itu kepada Krosak dan minta maaflah kepadanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bumbo ketika si Bondu menasehatinya? Wah, Bumbo melempar pisang itu ke tanah sambil kakinya menendang pohon palem. Pohon itu pun tumbang. Dengan kejengkelan dan merasa tidak suka ditegur, dia berkata, "Baiklah Bondu, aku akan mengembalikannya. Tetapi aku masih lapar." Nah, inilah yang dilakukan oleh Bumbo. Dia tidak mau mengembalikannya ke tempatnya semula. Dia hanya membiarkannya saja di tempat itu. Nah, beberapa hari kemudian, Krosak membawa oleh-oleh yang lain lagi untuk teman-temannya. Wah, sekeranjang jambu air yang ranum, masak. Warnanya sangat menggiurkan. Melihat itu, Bumbo berseru, "Jambu air, itu makanan kesukaanku." Bumbo, semua makanan kamu bilang kesukaanmu. Krosak tertawa sembari membagikan jambu air kepada semua temannya. Ketika Krosak memberikan bagian Bumbo, sang gajah langsung melahapnya sekaligus, kemudian bertanya, "Masih ada lagi tidak untuk saya?" Ya, ternyata si Bumbo masih kepingin lagi jambu air itu. Dia merasa belum kenyang. Nah, kemudian Krosak mengangkat tangannya yang kosong. "Besok akan kubawakan lagi kalau aku kembali ke sungai, di mana aku lihat ada segerombol jambu air yang lebat buahnya. Pasti cukup memuaskan bahkan kamu, Bumbo." "Wah, di mana tempatnya itu, Krosak?" tanya Bumbo dengan polosnya. "Ah, itu rahasia," jawab Krosak sambil mengedipkan mata. Keesokan paginya, Bumbo bersembunyi di balik sebuah pohon besar di tepi sungai. Dia menunggu kalau Krosak akan pergi kemana. Dia ingin mengikuti kepergian daripada Krosak. Nah, saat itu Krosak bergegas melangkah untuk pergi mau mengambil makanan. Bumbo diam-diam mengikuti dari belakang. Setelah berjalan beberapa jauhnya ke hulu sungai, Krosak berhenti dan melihat batu merah aneh di dekat air. Dia tersenyum kemudian menghilang di balik semat lebat di tepi sungai. Wah, Bumbo penasaran. Bumbo mengendap-endap bersembunyi untuk melihat apa dan bagaimana Krosak mendapatkan jambu air itu. Bumbo menghela nafas panjang dan kepalanya menyembul di antara semak. Nafasnya tertahan oleh apa yang dilihatnya. Ternyata di balik semak itu ada kolam yang airnya berkilauan dan dialiri pancuran yang menimbulkan gelembung-gelembung dan mengalir dengan derasnya ke bukit di bawahnya, serta ditumbuhi beraneka macam bunga liar. Di sekeliling kolam itu ada beraneka ragam tumbuhan dan pepohonan. Ada pohon pisang dan kelapa, mangga dan nanas, jeruk, jambu biji, dan segerombol pohon jambu air. Wah, mata Bumbo hanya terpaku pada satu tumbuhan. Ya, pohon jambu air yang paling lebat buahnya, yang belum pernah dilihatnya. Sungguh menggiurkan bagi Bumbo. Selagi Bumbo berdiri dengan liur menetes dari mulutnya,
Si Krosak dengan cekatan memenuhi setengah batok kelapa dengan jambu air. Kemudian dia bergegas menuju tanah lapang, hendak kembali ke taman. Bumbo yang bersembunyi saat itu melihat bagaimana monyet itu, si Krosak melompat-lompat. Sesaat setelah Krosak menghilang dari pandangannya, Bumbo bergegas menuju kebun dan mulai melahap seonggok jambu air dari pohon yang lebat. Wow, dia mengecapnya, mengunyah dan menelangnya. Inilah jambu air termanis yang pernah dinikmatinya. Dia makan sepuasnya. Dia makan sampai kenyang. Kemudian dia menyika sisa jambu air di mulutnya dengan belalainya. Kemudian dia berkata kepada diri sendiri, enak sekali rasanya jambu ini. Dia tersenyum dan kemudian dia berbaring di tanah lalu tidur siang. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kakak ceritakan pada hari ini. Bagaimana ceritanya? Pasti seru bukan? Ya, karena cerita ini menceritakan bagaimana sekelompok binatang yang berteman dan kemudian mereka memiliki satu cerita tersendiri. Mengapa? Karena dalam cerita ini si Bumbo, seekor gajah, memiliki sifat yang tidak terpuji. Adik-adik melihat bagaimana? Karena ingin mengenyangkan perutnya, karena serakah, tamak, rakus, merasa tidak cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Krosak, dia ingin memiliki lebih lagi pisang daripada Krosak ini. Nah, Krosak ini adalah seekor monyet kan? Bagaimana ceritanya tadi dia memberikan pisangnya kepada Bumbo. Nah, dia diam-diam mengambil pisang itu pada saat Krosak sedang tertidur. Mengambil kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, iya kan? Itu namanya perbuatan yang tidak baik atau yang disebut dengan mencuri. Nah, ini perbuatan yang tidak terpuji. Ini dilakukan oleh Bumbo. Nah, adik-adik, jangan seperti Bumbo ya. Mau mengambil kepunyaan orang lain. Tidak boleh, apapun itu, baik berupa benda ataupun berupa makanan. Karena Tuhan tidak menginginkan perbuatan mencuri itu dilakukan oleh adik-adik. Ini melanggar perintah Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Ini terdapat dalam 10 perintah Tuhan di perintah yang ke-8. Jadi adik-adik, jangan lakukan seperti Bumbo ya. Nah, bagaimana dengan si Krosak? Krosak ini adalah seorang yang dikatakan suka memberi. Buktinya, adik-adik bisa melihat kan, ketika dia mempunyai pisang, dia memberikannya kepada teman-temannya. Apalagi ketika dia mempunyai jambu air, dia memberikan kepada teman-temannya. Artinya Krosak ini orangnya mau berbagi. Dia mau memberi. Nah, Alkitab mengatakan orang yang bersikap seperti ini adalah orang yang bermurah hati. Dia suka berbagi, dia suka menolong. Itulah yang pribadi yang memiliki murah hati. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Ketika adik-adik memiliki kue, ketika ada di sekolah, kemudian ada teman yang tidak mempunyai, adik-adik bisa berbagi. Adik-adik bisa memberikan sebagian daripada adik-adik punya. Itu adalah kemurahan hati. Nah, jangan ada yang kikir ya. Jangan ada yang pelit. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang pelit dan kikir. Karena pelit dan kikir ini juga tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana dengan seekor katak yang bernama Bondu? Wah, Bondu ini dia mengetahui perbuatan si Bumbo. Dia mengetahui dan dia memberikan nasihat. Dia melarang untuk Bumbo melanjutkan
perbuatannya itu. Jadi walaupun dia sudah mengambil pisang itu tapi tidak sempat menikmati. Nah, begitu juga dengan kita semua adik-adik yang ada di rumah. Saat ketika akan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, ada seorang teman yang mengingatkan kita, ada seorang saudara atau siapa saja bahkan orang tua, adik-adik tidak boleh marah karena adik-adik diajar untuk berbuat baik, jangan berbuat yang jahat. Nah, adik-adik harus menerima dengan kerendahan hati ketika adik-adik melakukan perbuatan yang tidak baik kemudian ditegur. Datang dan minta ampunlah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi adik-adik ketika adik-adik memerlukan sesuatu, menginginkan sesuatu, bawalah semuanya itu di dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi jangan ada ya yang memaksakan diri melakukan sesuai kehendak hatinya. Tetapi kita harus meminta kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah Bapa yang baik bagi kita, yang memperhatikan kita dan memberikan apa yang kita minta sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya cerita ini memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Karmelia buat firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik di rumah, kita akan berdoa untuk persembahan. Dan semuanya yang di rumah sikap berdoa. Kita mau berdoa ya. Oke, siap ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan untuk dipakai di pelayanan sekolah minggu. Tuhan berkati mama papa yang sudah memberikan persembahan ini. Berikan mereka kesehatan dan juga hikmat sehingga mereka terus memuliakan nama Tuhan. Kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Dan persembahannya boleh ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu sore hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh kakak guru. Silakan Kak. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah selesai mendengar kebenaran firman dan biarlah firman itu dapat kita aplikasikan, dapat kita lakukan, dapat kita praktekkan, kita taati dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan menutup ibadah kita juga akan berdoa untuk teman kita, adik kita, kakak kita, Benyamin, yang minggu ini dia berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami menjadi anak-anak yang taat, yang setia, melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati guru kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami juga mau berdoa untuk teman kami, kakak kami, adik kami, Benyamin yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati Benyamin, Engkau tambah usianya 1 tahun, itu merupakan anugerah. Jadikan Benyamin anak yang taat, yang takut Tuhan, anak yang cerdas, anak yang memuliakan Tuhan. Selalu sehat, kuat, dan dilindungi dalam seluruh kehidupannya. Berkati orang tuanya di dalam mendidik Benyamin sehingga Benyamin boleh tumbuh dewasa di dalam iman dan semakin hari cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan sore ini kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan pertolongan Tuhan. Awal, pertengahan, akhirnya Tuhan sudah tolong semuanya berjalan dengan lancar. Kami percaya ibadah kami sekolah minggu GPP Spalu sore ini menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. God bless you.